Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahmawati dari kelas 2B dengan NIM P0034102301. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan apa sih itu HbA1c. Jadi, HbA1c atau hemoglobin A1c adalah bentuk hemoglobin protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dan telah berikatan dengan glukosa atau gula darah. Proses ini disebut glikosilasi. Kadar HbA1c mencerminkan rata-rata kadar glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir. Karena sel darah merah memiliki umur sekitar 120 hari. Ada beberapa fungsi dan tujuan dari pemeriksaan HbA1c. Yang pertama, untuk mendiagnosis diabetes mellitus atau DM, terutama DM tipe 2. Yang kedua, untuk memantau kontrol glukosa darah pada pasien diabetes, sehingga dapat dilihat apakah pengobatan dan gaya hidup pasien sudah efektif. Dan yang ketiga, untuk memprediksi resiko komplikasi diabetes. Kadar HbA1c yang tinggi dalam jangka panjang berkaitan dengan resiko komplikasi mikrogiopati atau kerusakan pembuluh darah seperti retinopati atau mata, netropati atau ginjal, dan neuropati atau saraf. Kemudian ada nilai rujukan dari HbA1c. Pada umumnya HbA1c dapat dikatakan normal jika bernilai di bawah 5,7%. Kemudian dikatakan pradiabetes jika nilainya 5,7% sampai 6,4%. Kemudian dikatakan diabetes jika nilainya itu di atas sama dengan 6,5%. Pada penderita diabetes, target HbA1c biasanya di bawah 7%. Untuk sebagian besar pasien dewasa sesuai rekomendasi ADA atau American Diabetes Association. Target bisa disesuaikan pada kondisi khusus, misalnya lebih ketat di bawah 6,5% untuk pasien muda tanpa risiko hipoglikemia, atau lebih longgar hingga 8% pada pasien lansia atau yang beresiko hipoglikemia. Ada beberapa keunggulan pemeriksaan HbA1c. Yang pertama, pasien tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, mencerminkan kontrol gula darah jangka panjang. Dan yang ketiga, hasil lebih stabil dibandingkan glukosa darah sewaktu. Dan untuk keterbatasan HbA1c sendiri, itu yang pertama, tidak akurat pada kondisi yang mempengaruhi umur sel darah merah seperti anemia hemolitik, kehilangan darah akut, dan hemoglobinopati. Kemudian yang kedua, dapat dipengaruhi oleh faktor etnis. Misalnya, pada orang Asia atau Afrika, HbA1c bisa sedikit lebih tinggi. Pemeriksaan HbA1c dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis alat. Di antara lain, yang pertama itu ada HPLC. Alat ini menggunakan teknik kromatografi cair untuk memisahkan dan mengukur kadar HbA1c dalam sampel darah. Yang kedua, ada alat imunoturbidimetri, di mana alat ini menggunakan prinsip imunoturbidimetri untuk mengukur kadar HbA1c dalam sampel darah. Yang ketiga, ada enzim imunoassay, di mana alat ini menggunakan prinsip enzim imunoassay untuk mengukur kadar HbA1c dalam sampel darah. Dan yang keempat itu ada point of care atau POC. Alat POC adalah alat yang dapat digunakan di tempat perawatan pasien untuk melakukan pemeriksaan HbA1c dengan cepat dan akurat. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.